Ya sudah, Asmaul Husna yang ke-97 93 itu ya, An-Nur adalah Allah, milik Allah ya. Jadi biar paham kau goblok ya. Yesus berkata, akulah An-Nur yang maha bercahaya terang dunia. Artinya Yesus berkata, akulah Allah. Ada nggak keselamatan itu mentuhankan Yesus? Kalau kamu ingin selamat hidup yang kekal, tuhankanlah aku Yesus. Ada nggak? Yang aku tahu semua kitab itu, baik kulit-kulitnya aku hafal itu. Tidak ada hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Yesus. Kalau mentuhankan Yesus jelas tidak ada keselamatan. Tapi kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan pasti selamat. Oh, An-Nur itu milik Allah, berarti bukan Allah gitu ya. Nah terus, seperti saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau meninggal. Dari Allah kembali kepada Allah. Berarti Nur itu milik Allah, saya milik Allah. Berarti saya Tuhan juga dong. Oke, sekarang mana ayatnya? Kalau kamu mengakui aku Yesus sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Ada enggak? Waduh. Coba carikan ayatnya dalam Bible, ucapan Yesus bahwa orang yang mentuhankan Yesus akan selamat. Kalau ada, murtad saya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Suki. Didukung channelnya. Semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikutnya. Kan itu sudah saya share ayatnya di atas, QS An-Nahl ayat 51. Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan akulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi Islam ngotot maksa menuhankan Allah SWT, makanya Islam sesat, kan gitu. Malu-maluin aja umat Islam ini. Modal otot aja, main paksa aja. Kasihan Allah SWT, dipaksa jadi Tuhan. Padahal Allah SWT sendiri sudah jujur, sudah mengaku bahwa Allah SWT berkata, aku ini hanyalah rasul dan pesuruh Allah. Tapi Islam maksa, kau harus jadi Tuhan kami, gitu. Kan tahu. Saya wakil dari Yesus. Siapa yang mau tak injilin malam ini? Ayo merapat. Jangan main ketik-ketik. Pendeta tahta mau menginjilin. Ayo pakai VN. Dalam QS An-Nahl ayat 51 itu Allah SWT ya, si kacung itu berkata ya, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah si Allah SWT kacung yang berkata dalam ayat itu. Kau paham tidak? Nah, dia di situ kan kata ganti. Kembalinya kemana? Ya ke dirinya. Kan dia di situ Allah maksudnya. Terus, yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Ayo silakan, kamu mau nanya apa seumur hidup untuk kamu bertanya. Silakan, saya tunggu ya. Dan ingat ya, cuma saya yang paham ajaran Yesus itu. Jadi kalau kamu mentuhankan manusia, Yesus berhadapan dengan tahta kamu. Karena cuma saya yang tahu tentang Bible itu ya. Kristen itu udah mungkin paham itu. Bukan saya yang tidak paham, tapi kau longor. Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Kata dia itu adalah kata ganti untuk orang kedua. Artinya Allah SWT menunjuk kepada orang Allah oknum lain, bukan kepada dirinya sendiri. Tahu? Coba dialah, dia di situ siapa coba? Merujuk kemana? Kan kalau Al-Quran itu harus tahu nahu dan sorof. Coba, aku nanya ke kamu, dia di situ rujuknya kemana? Ke siapa coba? Saya tidak menuhankan Yesus, longor. Kerjaan menuhankan itu kan umat Islam. Makanya umat Islam memaksa Allah SWT Tuhan, menjadikan
memaksa, melantik, ya, menobatkan ya Allah-SWT jadi Tuhan atas umat Islam. Kalau umat Kristen nggak ada seperti itu, pao longor. Dialah itu yang jelas bukan dirinya si Allah SWT itu, karena si Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa, pao. Nah iya, jangan mentuhankan manusia Yesus. Kalau Allah itu kan Tuhannya Yesus, juga Tuhanku. Nah itu yang layak kamu tuhankan. Jadi hanya orang gila yang mentuhankan manusia itu ya. Nah, coba kamu tanya dulu ya, dalam Nahwu Shorof itu dia di situ rujuk kemana coba? Hah? Nggak tahu kamu? Ngomong kalau udah tahu biar tak kasih tahu. Nah, silakan, mau nanya apa lagi? Mau nanya Yesus menurut Bible atau menurut Islam, silakan. Karena saya wakil dari Yesus. Ayo. Tidak ada yang mentuhankan Yesus, yang ada itu mentuhankan Allah SWT, yaitu umat Islam. Makanya umat Islam sesat. Sementara Allah SWT sudah mengaku sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Tapi umat Islam karena bodohnya memaksa si Allah SWT jadi Tuhan atas mereka. Kan kasihan si Allah SWT itu. Kalian paksa jadi Tuhan. Itulah umat Islam. Bisanya hanya modal paksa, ya. Modal otot, main paksa aja. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Hei Israel, Tuhan Allah kita," berarti Allah di situ maksudnya bukan Tuhan gitu. Nanti kalau segiliran saya tanya, mulutmu baling-baling, bukan bisa menjawab. Apa? Palingan pun kau menjawab muter-muter. Perasaan hebat kau, perasaan pintar padahal goblok. Nah iya, Yesus kan mentuhankan Allah juga. Tidak ada kan yang mentuhankan Yesus, karena Yesus mengenalkan Tuhan itu Allah gitu kan. Nah terus, yang kamu tanyakan apanya? Silakan. Loh, kalau kamu bertanya itu seumur hidup kamu itu bertanya ke aku. Silakan, saya tunggu. Yesus juga tidak mentuhankan Allah, ya. Kristen juga tidak mentuhankan Yesus. Yang mentuhankan Allah SWT itu umat Islam. Hanya umat Islam lah yang kerjanya Tuhan menuhankan, karena umat Islam itu goblok, sesat, kafir. Oh, jadi Kristen tidak mentuhankan Yesus. Iya, baguslah, karena Yesus mentuhankan Allah. Aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, gitu kan ya. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Baguslah. Jadi Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama. Lanjut. Bertanya bujang mamamu itu. Untuk apa kau ditanya? Kau orang longor, orang bodoh. Apa yang dihasilkan dari orang longor? Untuk apa saya bertanya sama kau? Orang kau sesat. Bagaimana pula kau bisa menjawab pertanyaan orang kau nggak punya otak? Makanya jangan mentuhankan Yesus, karena Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya Tuhan, namanya Allah, gitu. Lanjut. Jelas Kristen tidak mentuhankan Yesus, ya kan? Tapi kalau Islam sudah terbukti mentuhankan Allah SWT. Padahal Allah SWT berkata, aku bukan Tuhan yang Maha Esa. Kasihan Allah SWT, kalian paksa-paksa jadi Tuhan, main paksa aja kalian. Nah, coba pendeta-pendeta itu panggil suruh debat dengan tahta. Kalau mereka berani, berarti hebat mereka itu. Asalkan debat pakai dalil, ya. Saya tantang di seluruh dunia itu. Tidak mungkin berani. Kalau ada yang berani dan mereka menang, saya murtad saya itu. Ayo, carikan. Ya kan sudah saya bilang, kami tidak mentuhankan Yesus. Seperti umat Islam yang mentuhankan Allah SWT itu. Tahu gimana sih? Kok bolak-balik ke belakang? Nah iya, ngapain mau mentuhankan Yesus? Wong Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah kok. Ya. Untuk apa debat sama kau? Kalau debat, adu ketololan, jelas kau sudah menang. Jadi untuk apa debat sama kau? Ya kan? Nah iya, kamu tidak mentuhankan Yesus karena Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah. Nah terus, masalahnya di mana? Kami tidak mentuhankan Yesus. Ya makanya, memang tidak ada yang berani kok. Karena saya wakil dari Yesus, siapa yang berani? Hebat berarti yang berani itu.
Ya iya, terus apa lagi? Yang mentuhankan Allah SWT itu kan kalian umat Islam itu, makanya kalian sesat. Iya, kan Yesus memang bukan Tuhan. Terus masalahnya di mana? Nah iya, terus apa lagi? Memang Yesus bukan Tuhan kan? Nah terus? Bukan nggak ada yang berani, tapi jelas kalau diadu ketololan, jelas kami kalah. Umat Islam pasti menang. Karena syarat bagi umat Islam itu kan harus tolol dulu. Nah kan saya wakil dari Yesus. Kira-kira berani nggak orang yang mau debat dengan wakil Yesus? Tidak mungkin berani. Kalau Yesus jelas Tuhan, tapi bukan dituhankan. Tapi kau mana paham itu orang kau lomer kok. Kau bukan wakil dari Yesus, tapi kau wakil dari iblis. Makanya kau sesat. Nah iya, Yesus jelas Tuhan, itu di mana dalilnya? Hei Israel, akulah Tuhan, aku Yesus Tuhan, ada nggak? Nah makanya siapa yang berani debat dengan wakil Yesus, yaitu tahta? Ada nggak yang berani? Mustahil ada. Dalilnya Yohanes 8 ayat 12. Kau bacalah. Hah? Yohanes 8. Coba bacakan, coba. Nggak ada yang berani debat sama kau. Kalau debat sama kau itu kan sama halnya dengan adu ketololan. Siapa yang mau adu ketololan? Ya Islam pasti menang lah, ya kan? Sekarang gini ya, Yesus itu Tuhan. Terus Yesus mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri. Masa Tuhan menerima ajaran dari orang lain? Kalau Yesus itu kamu Tuhan kan, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh, masa Tuhan punya Tuhan? Yohanes 8 ayat 14, Yesus berkata, akulah An-Nur, artinya akulah yang maha bercahaya, artinya akulah Allah. Kan di dalam Qiyas Al-Arab ayat 180 di sana dikatakan bahwa Asmaul Husna itu hanya milik Allah. Asmaul Husna itu adalah An-Nur, Asmaul Husna yang ke-93, ya. Artinya Yesus berkata, akulah Allah. Kau paham tidak? Kalau Yesus itu Tuhan, masa kata Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, loh, masa Tuhan menerima wahyu, menerima firman? Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia berdoa? Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Waduh. Itu karena dia sudah menjadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, maka dia berkata seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia itu diutus? Aku diutus hanya kepada domba-domba. Loh, Tuhan yang mana yang mengutus? Ya Allah. Loh, Yesus sendiri siapa? Tuhan juga. Loh, ada dua dong. Yesus berdoa ketika dia jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Hah? Yesus berdoa ketika jadi manusia. Jadi Tuhan itu seperti dewa. Dewa Wisnu menjelma menjadi Dewa Krishna gitu. Waduh. Ajaran dari mana menjelma-menjelma itu? Jadi Yesus itu dewa. Dari dewa apa dia? Dia diutus itu bukan utusan itu bukan ukuran Tuhan atau tidak, ya. Dia diutus itu supaya manusia ya beroleh keselamatan lewat utusan itu, ya. Artinya Tuhan mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Supaya kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ajaran dari Alkitab lah. Hah? Tuhan Yesus diutus? Ada Tuhan diutus oleh Tuhan? Waduh. Hah? Ajaran Alkitab, di mana Yesus mengatakan, akulah jelmaan dari Tuhan? Ada nggak? Iya, Tuhan Allah mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, mengajar manusia, menyelamatkan manusia. Hah? Ada nggak ucapan Yesus mengatakan, aku adalah firman Allah, diutus menjadi manusia? Mana ucapan Yesus di situ? Coba, ada nggak? Kalau ada saya mau murtad itu. Ayo, silakan, cari. Bukan dikatakan seperti itu, longor. Kan sudah saya sebut tadi, Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia, An-Nur yang maha bercahaya. Artinya, Yesuslah Allah. Kan begitu, Pak. Kau baca tidak ayat Al-Quran Qiyas Al-Arab ayat 180. Di sana dikatakan hanya milik Allah lah Asmaul Husna.
Kalau ada ucapan Yesus yang mengatakan, akulah firman menjadi manusia, jadi aku tidak menerima firman, saya akan murtad kalau ada ucapan Yesus seperti itu. Ya, ayo silakan cari. Kalau ucapan seperti itu tidak ada, longor. Tapi ya para penulis Alkitab sudah menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Hah? Akulah terang dunia. Maksudnya Yesus itu matahari atau lampu gitu. Terus kamu mentuhankan terang gitu. Berarti setiap yang terang, matahari, bulan, kamu tuhankan gitu. Akulah terang dunia gitu. Loh, kalau tidak ada, kenapa kamu tuhankan manusia? Padahal manusia itu punya Tuhan. Tuhan yang benar kata manusia Yesus Allah. Tapi kamu mentuhankan manusia. Padahal tidak pernah dia mengucapkan. Longor sekali kamu ya. Bukan matahari, bukan pula senter ya, tapi dia terang dunia. Terang dunia artinya maha bercahaya, An-Nur ya. Asmaul Husna nomor 93, An-Nur. Jadi Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah An-Nur, artinya akulah Allah. Begitu kata Yesus. Hah? Nabi mengatakan, walaupun Yesus tidak mengatakan, kamu percaya kepada orang. Hah? Firman jadi manusia. Aku nanya, apa Yesus tidak menerima firman? Tidak ada apa. Kok mutar-mutar aja muncungmu. Nabi bagaimana? Itu bukan Nabi, longor. Hah? Yesus terang dunia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan tapi terang dunia gitu. Yang saya tanya, Yesus Tuhan apa enggak? Mana pengakuan dia? Lanjut. Loh, di mana ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada yang mengutus aku? Ada enggak? Terang dunia itu adalah An-Nur. An-Nur itu adalah Allah ya. Artinya Yesus berkata, akulah Allah. Tahu? Loh, Yesus bukan nabi. Loh, kata Yesus, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana. Loh, kamu udah percaya ke ucapan Yesus? Waduh. Hah? An-Nur itu Allah. Kapan Yesus mengatakan, aku ini terang dunia, akulah Nur, akulah Allah. Gitu. Waduh. Nabi itu artinya apa? Longor. Nabi itu utusan. Dia diutus ke bumi ya untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Pao? Ya, kan Qiyas Al-Arab ayat 180 berkata bahwa hanya milik Allah Asmaul Husna. Longor. Oh, jadi Nabi itu utusan untuk menyelamatkan. Nabi Musa, Nabi Yesus gitu. Nah terus, kenapa kamu Tuhan kan? Waduh. Nah iya, Asmaul Husna itu milik Allah. Lah terus, kenapa? Ada apa? Ya, utusan. Utusan itu untuk menyelamatkan. Makanya dia Tuhan. Pao? Oh, jadi utusan itu menyelamatkan. Kata Yesus, selamat itu harus mentuhankan Allah. Nah terus, kamu mentuhankan siapa? Waduh. Ya sudah, Asmaul Husna yang ke-93 itu ya. An-Nur adalah Allah, milik Allah ya. Jadi biar paham kau goblok ya. Yesus berkata, akulah An-Nur yang maha bercahaya, terang dunia. Artinya Yesus berkata, akulah Allah. Ada nggak keselamatan itu mentuhankan Yesus? Kalau kamu ingin selamat hidup yang kekal, tuhankanlah aku Yesus. Ada nggak? Yang aku tahu semua kitab itu, baik kulit-kulitnya aku hafal itu. Tidak ada hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Yesus. Kalau mentuhankan Yesus jelas tidak ada keselamatan. Tapi kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, pasti selamat. Oh, An-Nur itu milik Allah. Berarti bukan Allah gitu ya. Nah terus, seperti saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau meninggal. Dari Allah kembali kepada Allah. Berarti Nur itu milik Allah, saya milik Allah. Berarti saya Tuhan juga dong. Oke, sekarang mana ayatnya? Kalau kamu mengakui aku Yesus sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Ada enggak? Waduh. Coba, carikan ayatnya dalam Bible ucapan Yesus bahwa orang yang mentuhankan Yesus akan selamat. Kalau ada, murtad saya, ayo. Bukan begitu longor, jangan kau rubah-rubah ya. Bukan seperti itu bunyinya ya. Makanya baca yang benar. Jangan menyembah dua Tuhan. Terus alinea kedua, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa ya. Bukan akulah Tuhan yang Maha Esa.
Kau paham tidak? Jangan lari dari aku, katanya mentuhankan Yesus selamat. Coba mana ayatnya ucapan Yesus? Ya, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan yang benar adalah aku. Ada nggak? Silakan. Kan sudah saya bilang longor, tapi kau nggak paham. Kalau mentuhankan Yesus itu jelas tidak selamat. Itu namanya jolim, musyrik ya. Tapi kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti selamat. Nah iya, mana dalilnya? Kalau kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Ada nggak? Silakan cari dalilnya. Sampai mati kamu tak mungkin nemu. Esa itu bukan satu, longor. Esa itu bukan satu, longor. Esa itu bukan satu, longor. Makanya Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Artinya, Tuhan yang Maha Esa itu bukan si Allah SWT yang berkata dalam ayat itu, longor. Makanya kenapa pendeta-pendeta itu takut kalau debat dengan saya? Karena pendeta itu tidak ngerti Bible dan tidak paham Bible, sehingga takut mereka kalau debat dengan tahta itu. Oh, jadi ketika Yesus mengatakan, hei Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Ada berapa Esa itu menurut Yesus? Makna Esa itu bukan satu, longor. Makna Esa itu bukan satu, longor. Makna Esa itu bukan satu, longor. Kamu udah usah lari dariku ya. Aku itu suka mempermainkan orang yang bodoh yang tidak tahu Alkitab. Kamu itu mainanku, ayo. Jangan fokus ke aku, ayo. Makna Esa itu bukan satu, longor. Makna Esa itu bukan satu, longor. Makna Esa itu bukan satu, longor. Di mana kamu mengatakan bahwa makna Esa itu bukan satu? Jadi Tuhannya Yesus 3 gitu? Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Itu ada 3 berarti gitu? Hah? Bukan saya nggak mau menjelaskan, longor. Tapi muncungmu belum bertanya apa makna Esa itu, longor. Lah gimana kamu mau menjelaskan? Kamu Bible aja tidak paham. Dan kamu seumur hidupnya hanya tak suruh bertanya. Tampak bagaimana, longor. Kan saya katakan makna Esa itu bukan satu, longor. 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 Berarti Tuhannya Yesus kan Esa. Esa itu ada berapa menurut Yesus? Coba mana ayatnya, coba. Kau hanya menghibur saja kau. Faktanya kalian semua yang longor kok. Masa Esa dibilang satu? Mana dasarnya? Data kalian mana mengatakan Esa itu satu, longor? Loh, kamu itu di grup ini yang menghibur ya. Memang orang Kristen itu semuanya hiburan karena mereka tidak paham apa-apa. Makanya seumur hidupnya tak suruh bertanya. Makanya jangan jadi orang bodoh. Ya, kalau menjadi Kristen pasti bodoh itu. Jadi dibuat mainan ya sama orang yang pintar gitu ya. Emang jelas lah ya, nggak bisa dipungkiri lagi bahwa syarat jadi umat Islam itu harus tolol, dungu, bin idiot supaya gampang disesatkan begitu. Karena syarat jadi umat Islam itu ya harus imani saja gitu, dilarang bertanya, dilarang mikir, pokoknya kan gitu. Oh, ala Islam. Makanya jangan jadi orang Kristen. Kristen itu pendetanya aja lo tidak paham Bible. Ya, apalagi kamu yang bukan pendeta. Pendeta kamu lo tak mungkin berani debat pakai dalil itu. Ya. Makanya kalau pengen pinter jangan jadi orang Kristen. Sekelas pendeta pun tidak mungkin pinter gitu loh.